ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing, kalau saya kan kerja profesional. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan PPATK memblokir 256 rekening mencurigakan Panji Gumilang. Jelang perhelatan Piala Dunia U17, polemik dan isu politisasi renovasi Jakarta International Stadium atau JIS pun mencuat. Ex-Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, kami menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan dan memblokir rekening mencurigakan atas nama Panji Gumilang. Polri pun membentuk tim khusus menelusuri dugaan pencucian uang atas transaksi mencurigakan dari rekening pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang melawan balik. Panji Gumilang menggugat Majelis Ulama Indonesia MUI ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Panji menggugat atas kerugian imaterial sebesar 1 triliun rupiah. Penasihat hukum Panji Gumilang menyatakan, gugatan dilayangkan karena kliennya mengalami sejumlah tuduhan hanya karena potongan video di media sosial. Jadi kerugian yang diderita secara material oleh klien kami senilai 1 rupiah. Ya, kita masukkan dalam tuntutannya. Kemudian kerugian secara imaterialnya yaitu 1 triliun rupiah. Majelis Ulama Indonesia menyatakan tak ada niatan MUI merugikan Panji, melainkan melindungi masyarakat. Punya hak untuk menuntut dan kami ya menyilahkan untuk dituntut. Apa yang dilakukan oleh Bapak Anwar Abbas itu dalam konteks ingin mengklarifikasi, bukan bermaksud untuk sebagaimana yang menjadi tuntutan dari pihak Bapak Panji Gumilang. Sebelumnya, Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Satu persatu, polemik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pun terungkap. Menko Polhukam Mahfud MD laporkan tindak pidana pencucian uang kasus pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Mahfud MD memastikan PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening yang berkaitan dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Polri pun membentuk tim khusus guna menelusuri dugaan pencucian uang atas transaksi mencurigakan dari rekening Panji Gumilang. Itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk untuk dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang harus koordinasi ke PPATK misalnya, kemudian mencari saksi ahli, melengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan penyidikan lainnya supaya menjadi terang. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut ratusan rekening milik Panji Gumilang dengan 6 nama berbeda patut dicurigai. Dengan adanya 6 orang memiliki 256, ya 6 nama kan, ya. 256 saja sebetulnya sudah suatu trigger ya untuk di tracing. Yang kita sesali adalah kenapa ya ketika bertahun-tahun yang lalu ada seseorang atau 6 nama dengan rekening 256 itu kok tidak dicurigai walaupun memang yayasannya alasannya adalah menerima bantuan dari mana-mana, kan bukan berarti dia harus mempunyai banyak rekening. Sementara itu, penyidikan terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun ini terus bergulir.
Belakangan, Bareskrim Polri menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus Dik 1 dan hasil Dik 1 itu menemukan sebuah tindak pidana baru, kita katakan baru, yaitu tentang undang-undang IT, di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada kejaksaan. Tak hanya itu, penyidikan juga berlanjut ke ranah terorisme. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT akan mendalami dugaan afiliasi Ponpes Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia (NII). Itu ada dokumen yayasannya, bahwa dulu yayasannya ya namanya itu Yayasan NII. Gitu. Tapi lalu berubah Yayasan Pendidikan Al Zaitun dan seterusnya. Ya biar nanti diselidiki oleh BNPT dan Densus kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya fisik. Namun, BNPT menyatakan Ponpes Al Zaitun tak dapat dijerat undang-undang terorisme. BNPT beralasan Negara Islam Indonesia atau NII tak masuk ke dalam daftar organisasi terorisme. Di sisi lain, pemerintah berupaya agar pengusutan tindak pidana terhadap Panji Gumilang tak memengaruhi kegiatan belajar di Ponpes Al Zaitun. Yang penting harus ada jaminan bahwa para santri itu pendidikan di dalamnya tidak boleh berhenti, harus berjalan seperti biasa dan berkelanjutan. Ya makanya tak bilang formulanya itu menunggu. Memang sudah ada skenario tadi itu, tergantung nanti penindakan dari sisi hukumnya seperti apa. Polemik pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang kembali berbuntut unjuk rasa. Pada Kamis pekan lalu, sejumlah pihak menuntut izin Ponpes Al Zaitun dicabut dan ditutup permanen. Aksi unjuk rasa berujung ricuh. Kericuhan terjadi setelah demonstran memaksa mendekat ke depan Ponpes Al Zaitun. Akibatnya, 2 provokator ditangkap setelah nekat menerobos barikade polisi. Ya selagi Panji belum ditahan, kita tetap. Ahli Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho berharap polisi dapat memisahkan pengusutan tindak pidana penistaan agama Panji Gumilang dengan aliran dana mencurigakan pimpinan Ponpes Al Zaitun. Saya berpendapat tidak beriringan satu-satu. Jadi tindak pidana umum tersendiri, tindak pidana khusus tersendiri. Karena pembuktiannya berjauhan. Lain dengan kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana asal, itu bisa berbarengan. Ini tidak. Pengusutan terhadap Panji Gumilang berpotensi mengungkap tindak pidana lain yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Akankah nasib ribuan santri dipertaruhkan demi menutup peluang tindak pidana Panji Gumilang semakin berkembang? Saudara, jelang perhelatan Piala Dunia U17, polemik dan isu politisasi renovasi Stadion Jakarta International Stadium atau JIS sebagai arena pertandingan pun mencuat. Menteri PUPR menilai JIS belum sesuai standar FIFA dan butuh renovasi. Sementara, juru bicara Anies Baswedan menyebut rencana pemerintah merenovasi JIS adalah unsur politisasi. Akan tumbuh Pak, cuma gini, tapi memang benar ditransparansi ini. Betul, kalau ini sudah betul Pak, ini udah betul. Cuma ini memang, ini sistemnya betul Pak, ini ada 2 sistem yang hibrid. Ada tuduhan ini politik, ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Jelang perhelatan Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang, polemik dan isu politisasi renovasi Stadion Jakarta International Stadium JIS sebagai arena pertandingan mencuat. Pasalnya, tinjauan Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Hartono pada 4 Juli lalu dinilai mengkritisi stadion era Anies Baswedan.
Menteri PUPR menyebut JIS belum sesuai standar FIFA dan butuh direnovasi menggantikan Stadion Gelora Bung Karno yang disebut akan digunakan konser band Coldplay November mendatang. Menurut Menteri PUPR, ada 3 hal yang jadi perhatian dari stadion berkapasitas 82.000 penonton ini. Pertama, akses menuju stadion. Saat ini hanya 1 akses yang dibuka. Kedua, lahan parkir yang minim. Berdasarkan pengalaman perhelatan konser di JIS beberapa waktu lalu, penonton mengalami kesulitan keluar stadion. Ketiga, rumput lapangan. Satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA. Akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya 1. Menurut saya ini berbahaya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Ya, akan kita tambah lagi 5 akses lagi ya, untuk jembatan-jembatan penyeberangan. Karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol. FIFA sendiri memberikan panduan standar, misalnya waktu aman evakuasi dari bangku penonton 8 menit atau maksimal 2,5 menit jika terjadi kebakaran. Selain itu, FIFA membolehkan penggunaan rumput alami, hibrida, termasuk rumput sintetis. Saat ini, JIS menggunakan rumput jenis hibrida yang juga dipakai klub-klub top Eropa. Kendati jenis rumput yang dipakai JIS sudah sesuai standar FIFA, namun Direktur Karya Rama Prima selaku vendor yang menginspeksi lapangan JIS, Kamal Mustaqim menilai rumput JIS kekurangan sinar matahari hingga mempengaruhi kualitasnya. Rumput itu makhluk hidup, butuh sinar matahari, butuh air untuk fotosintesa memberikan makan. Nah, air tidak terpenuhi dikarenakan akarnya datar, matahari yang tidak cukup, itu saja masalahnya. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS pun menjadi sorotan. Salah satunya perusahaan jasa desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris Buro Happold. Dalam pernyataan resmi, Buro Happold menegaskan mereka tidak diminta dan tidak pernah mendesain JIS. Mereka juga tak terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Namun, Buro Happold mengaku memang diminta oleh Jakarta Konsultindo atau Jakon untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Sementara itu, juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra menyebut rencana pemerintah merenovasi JIS berlebihan. Ia juga menilai pernyataan dibuat untuk menyerang Anies sebagai calon presiden. Menilai bahwa rencana pemerintah untuk melalui Kementerian PUPR untuk renovasi rumput JIS yang biayanya sudah disebutkan sekitar 6 miliar itu berlebihan ya, dan potensial merugikan keuangan negara atau penghamburan keuangan negara. Bagi saya ini memang tujuannya bukan untuk renovasi atau perbaikan JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia, tetapi memang politisasi atau serangan khususnya terhadap calon presiden Anies Baswedan. Ketua PSSI Erick Thohir membantah ada motif politik di balik renovasi JIS. Ada tuduhan ini politik ya, biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga. Ya, track record saya di olahraga udah cukup lama lah, di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak lah. Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer, menilai politisasi wajar terjadi di tahun-tahun politik. Namun, ia mengingatkan jangan sampai urusan politik kembali merugikan sepak bola Indonesia. Menguatnya aroma politik ini gitu kan bisa jadi misalnya Pak Erick membantah karena kebetulan yang sebelah Pak Anies Baswedan akan maju sebagai capres, kemudian Pak Anies Pak Erick Thohir kemungkinan lagi digadang-gadang menjadi cawapres. Nah, ini akan menjadi ramai kalau kemudian misalnya pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 25 November nanti kedua-duanya mungkin akan maju gitu. Ini akan jadi ramai lagi. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kemudian kita batal lagi jadi tuan rumah gara-gara dipolitisasi. Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya, ex-kepala Bea Cukai Makassar Adi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. KPK mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha.
Garis hidup Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, berubah drastis usai pamer harta sang anak viral di media sosial. Hanya berselang 2 bulan setelah mengklarifikasi hartanya ke KPK soal penggunaan barang mewah sang anak dan rumah bak istana di Cibubur, Andi Pramono ditahan KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. B dalam jabatannya selaku PPNS sekaligus pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diduga memanfaatkan posisi dan jabatannya tersebut untuk bertindak sebagai perantara atau broker dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor sehingga nantinya dapat dipermudah dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Penyidikan KPK mengungkap bagaimana konstruksi perkara gratifikasi dan TPPU yang menjerat Andi Pramono. Andi Pramono disebut menyalahi aturan kepabeanan karena diduga jadi broker atau makelar yang memuluskan pebisnis ekspor impor barang logistik yang dikirim dari Singapura dan Malaysia menuju Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. KPK menemukan Andi Pramono diduga menerima fee gratifikasi sebesar 28 miliar yang dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarganya. KPK menyebut dalam kurun waktu 2021 hingga 2022, Andi membeli berlian senilai 652 juta rupiah, polis asuransi 1 miliar rupiah, dan membeli rumah di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan sebesar 20 miliar rupiah. Padahal, harta kekayaan yang dilaporkan Andi Pramono di LHKPN KPK tidak sampai 20 miliar rupiah. Pada 2011, LHKPN Andi tercatat sebesar 1,8 miliar rupiah saat ia menjabat Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau. Kenaikan signifikan harta yang dilaporkan Andi terjadi pada 2019. Saat itu, Andi Pramono melaporkan hartanya naik menjadi 11,9 miliar rupiah dari tahun sebelumnya 7,3 miliar rupiah. Sedangkan pada 2022, kekayaan Andi Pramono yang dilaporkan mencapai 14,8 miliar rupiah. KPK juga mengungkap akal-akalan Andi Pramono menyembunyikan gratifikasi yang diterimanya dari pengusaha. Andi bahkan diduga memanfaatkan rekening mertuanya untuk menampung uang gratifikasi. Mantan Komisioner KPK Laude M. Syarif mengungkap praktik akal-akalan menyamarkan uang gratifikasi ke rekening keluarga kerap terjadi. Bahkan praktiknya bisa tak terdeteksi PPATK. Kalau ingat kasusnya Emir Sattar, Direktur Garuda, waktu itu ketika kita cari tak ada bekasnya sama sekali, nggak ada jejaknya di Kementeri di PPATK, teman-teman dari Singapura juga nggak dapat. Tapi suatu waktu dari perusahaan tertentu ada mengirim ke mertua beliau. Jadi dari situ kita bisa tahu. Jadi hanya satu transfer yang gitu yang menjadi petunjuk untuk kita telusuri. Jadi saya pikir memang sulit, nggak gampang. KPK pun menjawab pertanyaan publik terkait 2 pejabat Kementerian Keuangan yang diproses setelah viral di media sosial, Andi Pramono dan sebelumnya Rafael Aluntri Sambodo. Komisioner KPK menyebut pengawasan internal di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai lemah. Ada kelemahan dalam sistem pengawasan internal di kedua institusi tersebut, dalam halnya adalah pajak atau bea cukai. Seorang pegawai yang secara normatif itu tidak mungkin bisa menghimpun kekayaan sedemikian besar, dan kami meyakini tidak mungkin rekan sejawat, atasan atau pimpinannya itu tidak tahu. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menilai sistem hukum dan sistem pengawasan internal lembaga negara tidak berjalan maksimal. Zainur Rohman pun mendesak negara segera memperbaiki Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya, perampasan harta kekayaan pejabat negara yang tak bisa membuktikan sumber kekayaannya. Sangat penting ke depan untuk memperbaiki Undang-Undang 2899 tentang penyelenggara negara yang bebas KKN. Dan yang kedua adalah Indonesia sangat penting untuk mengkriminalisasi apa yang disebut sebagai illicit enrichment, penambahan kekayaan secara tidak wajar. Ini ada 2, satu di dalam Undang-Undang Tipikor
yang kedua di dalam rancangan undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Jadi nanti kalau ini disahkan di dalam dua rancangan itu, siapapun penyelenggara negara yang punya penghasilan tidak sesuai dengan profil itu harus langsung ditindak ya. Oke. Ya, Singkat saja nih Mas Zainur. Maka dirampas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Gracia Ado, pamit undur diri. Sampai jumpa.